Gue punya ketakutan yang agak spesifik soal masa depan. Bukan takut robot bakal ambil alih dunia. Bukan takut AI bakal gantiin komedian. Ya, meskipun itu mulai kerasa sih. Tapi gue takut kalau suatu saat nanti manusia beneran pindah ke luar angkasa. Kenapa? Karena gue nggak yakin sinyal internet di sana bakal stabil buat nonton YouTube tanpa buffering. Gue nggak bisa bayangin gimana frustasinya lo lagi asyik scrolling TikTok di planet Proxima Centauri. Terus tiba-tiba muncul tulisan, searching for signal, gara-gara ada badai matahari. Itu adalah kalimat kecil buat generasi kita. Tapi ketakutan gue itu kayaknya mulai jadi relevan. Baru-baru ini, NASA kembali mengumumkan penemuan planet baru yang katanya mirip bumi. Mereka menyebutnya exoplanet. Namanya biasanya ribet, kayak kode WPKP yang pemiliknya nggak mau lo numpang internetan. Namanya adalah TOI 715b. Kedengarannya kayak nama robot penyedot debu. Tapi ini adalah sebuah dunia yang ukurannya 1,5 kali lipat lebih gede dari bumi. Setiap kali NASA nemuin planet baru, reaksi orang biasanya terbelah jadi dua kubu besar. Kubu yang pertama adalah orang-orang optimis yang langsung mikir, asik nih, akhirnya kita punya cadangan kalau bumi udah makin panas. Mereka ini, orang-orang yang udah ngebayangin packing koper, beli tiket kelas ekonomi premium, dan berharap di planet baru nanti nggak ada yang namanya macet, polusi, atau grup WhatsApp keluarga yang isinya berita hoax semua. Di kepala mereka, pindah planet itu kayak pindah kosan. Lo cuma butuh bawa baju, perlengkapan mandi, dan berharap tetangga di kamar sebelah nggak berisik. Terus ada kubu kedua. Orangnya kayak gue nih. Kelompok skeptis yang selalu mikir hal-hal logis tapi pesimis. Gue selalu mikir, NASA nemuin planet yang jaraknya ratusan tahun cahaya. Ratusan tahun cahaya itu jauh banget kawan. Itu jarak yang bahkan kalau lo pakai layanan ekspedisi paling cepat di bumi dengan status paket prioritas, paket lo bakal nyampe pas cucu dari cucunya cucu lo udah jadi fosil. Ratusan tahun cahaya itu artinya kalau lo dikirim ke sana hari ini, lo bakal nyampe saat lo udah nggak inget lagi apa itu martabak manis. Lo bakal nyampe dalam bentuk partikel debu yang punya cita-cita. Planet baru ini, si TOI 715b ini, katanya ada di zona Layakoni. Ya istilah kerennya Goldilocks Zone. Artinya suhunya nggak terlalu panas, kayak perasaan lo pas lihat mantan nikah sama teman sendiri. Dan nggak terlalu dingin, kayak balasan chat gebetan yang cuma di-read doang setelah lo ngetik panjang lebar. Ada potensi air cair di sana. Dan di kepala gue, cuman ada satu pertanyaan. Kalau ada air, berarti bisa aja ada kehidupan. Kalau ada kehidupan, berarti bakal ada tukang parkir nggak ya? Planet ini disebut Super Earth. Bukan karena dia pakai jubah dan bisa terbang, tapi karena ukurannya yang jumbo. Gue ngebayangin kalau kita tinggal di sana, gravitasi bakal lebih kuat. Ini berita buruk buat lo yang lagi diet. Berat badan lo yang tadinya 70 kg di bumi, pas mendarat di sana bisa saja kayak 150 kg cuman gara-gara gravitasi doang. Lo mau berdiri aja udah kayak berasa memikul beban dosa lo seumur hidup. Tapi yang paling menarik adalah soal waktu. Di planet ini, 1 tahun itu singkat banget. 1 tahun di sana cuman 19 hari di bumi. Bayangin, betapa capeknya jadi orang di sana. Baru aja ngerayain tahun baru. 2 minggu kemudian, udah harus beli trompet lagi. Baru aja kelar bayar cicilan motor bulan Januari. Besoknya udah Januari lagi. Hidup berasa kayak dikejar-kejar deadline abadi. Lo belum sempet ngerasain libur lebaran. Udah lebaran lagi. Uang THR lo belum sempet dipakai. Udah harus ngasih angpau lagi. Namun, dibalik semua data teknis yang bikin pusing itu, ada satu hal yang bikin gue merenung. NASA nyari planet-planet ini pakai teleskop paling canggih yang pernah dibuat manusia, yaitu teleskop James Webb. Mereka ngintip ke kegelapan semesta yang enggak berujung cuman buat nyari satu titik kecil, yang mungkin punya tanda-tanda kehidupan. Itu adalah usaha paling ambisius manusia untuk bilang kepada semesta, tolong kasih tahu kalau kita enggak sendirian. Gue ngerasa kita sebagai manusia itu sebenarnya spesies yang kesepian. Kita tinggal di satu titik biru kecil di tengah kegelapan yang maha luas. Dan kita ngerasa kayak anak kecil yang takut di rumah sendirian pas orang tuanya lagi pergi. Kita nyari planet baru bukan cuma buat tempat tinggal, tapi buat nyari teman curhat di skala galaksi. Kita pengen tahu apakah ada makhluk lain di luar sana yang jauh lebih pusing mikirin cicilan.
Atau lagi galau gara-gara diputusin pacarnya lewat hologram. Gue sering mikir, kenapa kita begitu terobsesi nemuin planet baru? Apa karena kita udah benar-benar putus asa sama planet yang sekarang? Kita sibuk nyari bumi kedua, padahal bumi yang pertama aja masih sering kita cuekin. Kita pengen pindah ke planet yang jaraknya triliunan kilometer, padahal buat damai sama tetangga sebelah rumah yang suka parkir sembarangan aja kita masih susah. Kita pengen nemuin air di planet asing, padahal sungai di depan rumah kita isinya plastik semua. Jadi, sementara NASA sibuk nyari rumah baru di langit, tugas kita adalah mastiin rumah yang sekarang nggak hancur duluan sebelum kita dapat tiket pesawat luar angkasanya. Jangan sampai kita di planet baru, tapi kita bawa sifat-sifat buruk yang lama ke sana. Nanti malah jadi siklus, ngerusak satu planet, pindah, ngerusak lagi, pindah lagi. Kita bukan manusia kalau gitu. Kita namanya parasit luar angkasa. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap kreatif, tapi penasaran. Dan tolong, jangan buang sampah sembarangan. Biar kita nggak usah cepat-cepat pindah ke TOI 715B.